Birokrasi komando dan minim koordinasi adalah istilah yang pas untuk menggambarkan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Komunikasi yang menyempit merupakan satu dari sekian banyak gejala yang muncul akibat gaya kepemimpinan tersebut. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya berperan sentral dalam memutuskan agenda dan informasi yang masuk ke Prabowo. Orang di sekitar Prabowo mengeluhkan komunikasi istana itu. Aliran komunikasi yang tersumbat tersebut ditengarai menyebabkan Presiden hanya mendapatkan laporan yang baik, sehingga menjadi tidak peka terhadap masalah yang ada di lapangan. Kekisruhan komunikasi sebenarnya juga terjadi saat mantan Presiden Joko Widodo mengonsolidasikan pemerintahannya pada periode pertama, 10 tahun yang lalu. Bagaimana ceritanya? Dan inilah Putar Balik. Perbedaan informasi yang disampaikan para pembantu Jokowi membuat 1 tahun pemerintahannya berjalan tampak amatiran. Salah satunya, hubungan Presiden dengan partai penyokongnya yang tak satu suara. Ketika itu, ada ribut-ribut 2 lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian. Tempo membuat laporan khusus 1 tahun Presiden Jokowi yang terbit pada 1 November 2015. Dalam laporan itu disebutkan, selain KPK versus Polri, muncul juga beragam aksi kriminalisasi terhadap sejumlah pegiat anti korupsi. Jokowi juga dihadapkan pada dilema bagaimana memilih panitia seleksi anggota KPK yang baru. Belum lagi, isu-isu perombakan kabinet yang lebih mendominasi ketimbang kerja real Presiden mengendalikan perlambatan ekonomi. Isu dan tekanan politik itu adalah buah dari keputusan Presiden Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Meski belakangan, Jokowi membatalkan pelantikan Budi dan memilih Badrodin Haiti sebagai Kapolri pengganti Sutarman. Solusi dari masalah komunikasi yang dihadapi Jokowi saat itu adalah menjaga orang dekatnya, Teten Mas Duki, untuk tetap berada di lingkaran istana. Didapuk sebagai sekretaris kampanye pada pemilihan umum 2014, Teten hampir selalu menempel Jokowi berkampanye dari satu kota ke kota yang lain. Jokowi menang, dan Teten ditarik membantu di kelompok kerja tim transisi penyiapan pemerintahan. Teten sempat menarik diri ketika Jokowi dilantik menjadi presiden dan masuk istana. "Saya pamit ke Presiden Jokowi," kata Teten kepada Tempo waktu itu. Januari 2015, Teten ditarik ke staf khusus Andi Wijayanto, sekretaris kabinet waktu itu. 4 bulan kemudian, Jokowi menarik Teten menjadi anggota tim komunikasi Presiden bersama Soekardi Rinakit, pengamat politik yang juga menjadi anggota staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Menurut seorang pejabat di istana, Teten Mas Duki adalah satu dari sejumlah anggota staf khusus yang ikut bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang hadir dalam setiap diskusi bersama Presiden. Presiden sempat meminta masukan mereka tentang kisruh KPK dengan Polri. Sebagai bekas Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, Teten dianggap bisa merumuskan sikap Presiden yang anti korupsi kepada publik, terutama kepada para pekerja dan pegiat anti korupsi. Teten juga diandalkan saat mengerem revisi Undang-Undang KPK yang dikipaskan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat. Sehari sebelum bertemu dengan pimpinan DPR, Jokowi mengajak Teten dan Pratikno untuk berdiskusi. Hasilnya, dalam pertemuan dengan DPR, Jokowi menegaskan sikapnya menunda revisi Undang-Undang KPK. Meskipun pada 2019, rancangan Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan lembaga anti rasuah itu disahkan oleh DPR atas persetujuan pemerintahan Jokowi. Ngomong-ngomong soal Pratikno, dia berasal dari latar belakang yang berbeda dengan Teten. Ia lebih dikenal di dunia akademis sebagai profesor politik dan mantan rektor Universitas Gadjah Mada. Tapi,
Pratikno dan Teten sama-sama satu regu ketika terlibat dalam pemenangan Jokowi sebagai presiden. Salah satu orang dekat Jokowi menuturkan, Pratikno banyak diminta menyokong konsep dan mesin pemenangan Jokowi. Adapun Teten banyak membantu jejaring dan teknis di lapangan. Keduanya bersama sejumlah anggota tim yang menjadi anggota staf khusus Menteri Sekretaris Negara dan tim Presiden dianggap memahami gaya dan sikap Jokowi. Jokowi memberikan tugas-tugas khusus kepada mereka. Misalnya, melibatkan keduanya ketika menyusun pidato menjelang Kongres PDIP pada April 2015. Isi pidato itu penting, lantaran hubungan Jokowi dengan petinggi partai, Megawati Soekarno Putri saat itu sedang tidak sehat. Sayangnya, meski dibahas serius, naskah itu batal dibacakan. Tak hanya menyusun pidato, Pratikno dan Teten juga diminta membantu Presiden menuntaskan kasus kriminalisasi terhadap anggota Komisi Yudisial akibat laporan Hakim Sarpin Rizaldi ke Markas Besar Polri. Pratikno dan Teten juga disertakan dalam proses perombakan kabinet. Agustus 2015, Jokowi meminta keduanya berbagi tugas menelepon 6 menteri dan menyiapkan mereka sebelum diberitahu Presiden dan Wakil Presiden bahwa mereka akan diganti. Teten diperintahkan menelepon para menteri yang diminta datang ke istana. Sementara Pratikno diminta memberikan pendahuluan dan taklimat singkat tentang maksud pemanggilan itu. Pratikno juga bertugas menjemput dan mengantar menteri yang akan diganti itu ke dalam atau keluar ruangan Presiden. Tugas lain yang tak kalah penting dari Presiden Jokowi kepada Pratikno adalah menjembatani komunikasi dengan elit partai penyokong pemerintahannya. Ketika kontroversi revisi Undang-Undang KPK muncul, Jokowi memerintahkan Pratikno bertemu dengan semua ketua umum partai, baik dari koalisi penyokong maupun oposisi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh masuk daftar orang yang ditemui oleh Pratikno. Salah seorang petinggi PDIP menyebutkan kepada Megawati, misalnya, Pratikno menyampaikan sikap Presiden yang ingin menunda revisi Undang-Undang KPK dan apa pertimbangannya. Petinggi PDIP bercerita, gaya Pratikno halus dan lebih bisa diterima oleh Megawati, juga elit partai pendukung lainnya. Penerimaan partai pendukung Jokowi terhadap Pratikno muncul saat tarik-menarik pengajuan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Pratikno saat itu menjadi jembatan antara Jokowi dan PDIP yang memang ngotot mengajukan Budi. Sosok Pratikno yang non-partisan saat itu lebih mudah diterima karena dianggap tidak mengakomodasi kepentingan salah satu partai lain. 9 tahun kemudian, perbaikan komunikasi di awal pemerintahan yang tampak menjanjikan di era Jokowi ternyata bukan jaminan. Pelan tapi pasti, Jokowi memutar balik laju demokrasi dan menggerus capaian reformasi 1998. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menjalankan pemerintahannya hampir tanpa checks and balances. DPR cenderung membebek pemerintah dan Mahkamah Konstitusi juga lebih memihak pada penguasa. Pratikno menjadi salah satu operator politik Jokowi. Ia melobi Hakim Konstitusi untuk memuluskan jalan politik Gibran. Dari mengukuhkan dinasti politik hingga melemahkan pemberantasan korupsi, dari mempersempit ruang kebebasan sipil hingga memaksakan pembangunan ibu kota Nusantara. Di akhir kekuasaan Jokowi, Indonesia menjelma menjadi negara yang bercorak legalisme otokratis. Hukum tidak digunakan untuk keadilan, tetapi sebagai alat untuk membatasi oposisi, mengendalikan masyarakat, dan melegitimasi kekuasaan.